di masa lalu juga kalau kita baca secara menyeluruh lucu juga gitu. Contoh Imam Ghazali gitu kan. Dari filsafat itu diharamkan gitu kan. Tetapi dari dari filsafat itu juga dia beberapa hal ya ambil gitu untuk dituangkan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua di Ngobras, ngobrol bareng Zas. Oke teman-teman, kali ini gue ingin ngebahas soal belajar ya gitu kan. Karena kenapa belajar itu sangat penting gitu kan. Belajar itu penting banget, dan yang paling penting dari belajar adalah memahami pelajaran itu gitu kan. Nah, gue di sini juga ingin menyampaikan bahwa di dalam belajar itu kita jangan cuma kebanyakan menghafal, jangan juga yang tergantung kepada kalau yang kuliah ya jangan juga terlalu gantung kepada kurikulum gitu dan lain sebagainya gitu kan. Terus kemudian belajar juga kita harus mendalam dan memahami gitu kan. Jadi jangan selalu kita kalah dan kalah jauh gitu ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun di luar sana gitu. Ngomong-ngomong soal belajar, belajar itu penting banget gitu kan. Bahkan bagi seorang muslim belajar itu wajib gitu kan. Mencari ilmu itu wajib gitu kan. Nah, tapi misalnya banyak kok orang yang belajar itu kok dia pintar gitu kan. Dia mengetahui banyak hal tapi kok dia nggak jadi apa-apa. Ya teman-teman, kalau misalnya belajar kemudian kita menjadi pintar, kalau misalnya dia menjadi apa-apa atau dia menjadi kaya atau dia tetap dalam kesederhanaannya atau di dalam keadaannya yang sama seperti itu, ya kekayaan itu mungkin bonus dari pengetahuan dia gitu kan, atau juga mungkin hasil dari perjuangannya dia gitu kan. Terus kemudian tapi dia tidak menjadi tokoh hebat gitu kan. Mungkin itu yang pertama bisa jadi yang satu soal pilihan ya kan. Dia mau jadi tokoh atau tidak gitu kan. Atau yang nomor dua juga di lingkungannya terlalu banyak orang yang menghalangi jalan dia atau apa segala macam. Banyaklah hal-hal semacam itu terjadi kita. Tetapi di dalam belajar sendiri gue berpikirnya begini. Belajar itu kita tuh sebenarnya nggak harus terlalu tahu banyak hal gitu. Yang penting mengetahui satu hal tetapi banyak dari satu hal itu yang kita ketahui atau secara mendalam gitu kan. Kalau misalnya belajar itu kita terlalu mengetahui banyak hal tapi tidak memahami atau tidak dalam dari hal yang kita pelajari itu kurang baik juga sih kalau menurut gue gitu ya. Terus kita sebagai orang muslim terutama ya kan diwajibkan banget gitu kan di dalam belajar itu. Makanya kalau misalnya seorang muslim bodoh itu nah entahlah gitu kan gimana gitu kan. Bukan artinya gue juga pintar di sini, justru gue ngajak teman-teman belajar, ayo kita belajar apapun itu gitu kita pelajari. Dan kalau bisa kalau sudah menginjak usia dewasa macam kayak saya gitu kan ya, itu belajar tuh harus lebih bisa memilih lagi gitu. Lu sukanya apa, senangnya apa gitu. Nah, itu yang mestinya lu pelajari lagi. Beda kalau kayak anak SD kan gitu kan. Di situ kan proses mencari keahliannya dia, terus kemudian juga proses mencari bakatnya dia di mana, skillnya dia di mana, kecerdasannya dia di mana, kan seperti itu gitu kan. Karena seperti yang pernah gue bilang di video sebelumnya bahwa kecerdasan itu kan sebenarnya bawaan dari lahir gitu kan. Terus dia juga nah dari bakat itu maksud gue. Jadi dari bakat itu bakatnya apa, dia sukanya apa, hobinya apa, passionnya dia apalah gitu ya. Nah itu diperdalam di situ aja gitu kan. Jadi satu hal aja kita pelajari, tetapi dari satu hal itu kita mengetahui begitu dalam gitu kan. Kayak contoh misalnya begini. Kalau misalnya kita bukan contoh ya, maksud gue gini, kalau misalnya kita belajar sesuatu itu banyak menghafal tetapi tidak memperdalam apa yang kita hafal itu gitu, atau apa yang kita suka itu tidak memperdalam, atau menjalani pelajaran hanya sebatas oh karena ini kan wajib jadi mesti gue pelajari, ya udah setelah kita pelajari kita nggak memperdalam pelajaran itu juga hanya hasilnya kosong gitu. Maksud gue kalau nggak mendalam segala sesuatu itu nggak baik gitu kan. Ya nggak salah sih tapi kurang bagus aja gitu kan. Kayak contohnya misalnya belajar ilmu agama gitu ya, atau misalnya belajar ilmu biologi atau misalnya belajar ilmu kedokteran. Karena kalau misalnya cuma teori-teorinya tanpa ada prakteknya kan tetap aja nggak baik gitu kan. Maksudnya hasilnya kurang bagus gitu kan. Ya kalau memang mampu sih mengetahui segala hal ya itu lebih bagus gitu kan. Tapi setahu gua orang-orang hebat di dunia ini juga mengetahui satu hal aja dia gitu kan, nggak mengetahui banyak hal gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita itu mengetahui mempelajari sesuatu secara mendalam itu akan jauh lebih baik kepada dampaknya kepada diri kita gitu teman-teman. Jadi misalnya lu sekarang juga senang banget misalnya
di sepak bola gitu. Kalau misalnya teman-teman tuh. Nah, kalau misalnya lu udah terlanjur tua di sepak bola itu, nah lu mungkin aja bisa memperdalam bidang itu dan nanti lu bisa ajarkan ke anak-anak didik lo gitu kan. Atau misalnya lu ngebangun komunitas gitu atau apa segala macam. Lu misalnya senangnya ya apa aja lah gitu ya, gue nggak bisa sebutin itu gitu kan. Jadi intinya gini lah, apapun yang lu sukain, lu pelajarin, terus lu perdalam itu gitu kan. Dan belajar itu apakah kita juga harus sekolah tinggi? Nggak juga gitu. Tapi bagi teman-teman yang sudah sekolah tinggi ya belajarlah dengan baik gitu. Jangan jadikan ijazah juga sebagai acuan ya. Kalau lu belajar dengan baik, lu dapat nilai yang baik, ijazah itu pasti bro gitu kan. Nah kemudian buat yang nggak sekolah nih, lu juga nggak usah khawatir gitu kan. Lu bergaul dengan teman-teman gitu kan. Banyak main dengan teman-teman di hal-hal yang positif ya tentunya gitu maksud gue. Nah itu eh, juga bisa membuat tuh bertambah pengetahuan gitu kan. Belajar itu apa harus di tempat yang formal atau pendidikan itu apakah harus di tempat yang formal juga seperti sekolah, kuliah dan sebagainya? Enggak juga, Bray. Kita tuh bisa belajar dimanapun kita berada gitu kan. Bahkan menurut gue sendiri orang yang hebat itu orang yang selalu mampu memetik pelajaran dari setiap peristiwa hidupnya gitu. Apapun yang dialami bahkan apapun yang dia lihat, dia selalu mengambil hikmah-hikmahnya atau pengetahuan-pengetahuan baru supaya dia bisa lebih bijaksana lagi di dalam hidupnya. Itu orang-orang yang belajar. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, contoh misalnya lu nggak sekolah di dunia politik, bagaimana lu bisa tahu politik? Ya lu bergaul dengan orang-orang yang suka politik gitu kan. Lu nggak belajar ilmu filsafat, lu bergaul dengan orang-orang yang suka berfilsafat, lu juga nanti lambat laun akan mengerti apa itu filsafat, apa itu politik gitu kan, agama juga dan sebagainya gitu. Tetapi satu hal pesan gua, perdalam pengetahuan itu jangan cuman kulitnya doang gitu kan. Karena kalau kulitnya doang itu lu bisa menjalankan itu mungkin hanya sebatas menjalankan aja gitu, tetapi nggak ada dampak yang baik baik di bari apa nggak ada dampak yang baik baik bagi diri lo maupun apalagi lingkungan maksudnya kan begitu gitu kan. Nah misalnya contoh begini, bagaimana sih cara mempelajari ilmu itu gitu kan. Kalau misalnya cara mempelajari ilmu itu juga ada teknik-tekniknya gitu kan. Misalnya lu suka ilmu politik gitu kan. Nah, lu bergaul dengan orang politik gitu kan. Langkah pertama kalau lu nggak punya modal untuk sekolah gitu kan. Kemudian lu berpelajari dari mereka gitu kan. Tujuannya gitu kan, terus bagaimana cara mendapatkan pengetahuannya gitu kan. Ya pokoknya semua konsep-konsepnya itu gitu. Nah itu kalau soal trik tuh macam-macam orang. Ada dia juga mungkin mempelajari ilmu politik dengan tidak bergaul gitu kan, tetapi lebih senang mengamati kan bisa juga gitu kan. Ya intinya apapun ilmu itu, pesan dari gue tetap kembali lagi bahwa perdalamlah pengetahuan tuh. Karena kalau misalnya nggak diperdalam, kita tuh hanya akan menjadi orang yang yang fanatik lah kalau menurut gue gitu kan ya. Kayak misalnya tadi siang gue ketemu temen gitu kan. Dia tuh selalu bertanya sama gue gini, Bang, Islam itu rahmatan lil alamin, kita sebagai orang Islam kenapa ya kok menyedihkan banget hari ini? Terus gue bilang, kenapa menyedihkan gitu kan? Bukan kalau udah mempelajari betapa agungnya agama kita gitu kan. Dia bilang iya gitu kan, dia bilang tetapi kok faktanya sekarang orang Islam aja sesama muslim tuh kok ribut ya. Di situ gue menyimpulkan bahwa itu akibat dari kurang mendalamnya mempelajari ilmu agama gitu kan. Jadi kebanyakan cuma tahu kulit gitu. Padahal di dalam Al-Qur'an juga nggak semua ayat itu artinya tuh sesederhana itu gitu kan. Ada yang mungkin bisa didefinisikan secara secara harfiah gitu kan, atau mungkin linier gitu ya, lurus gitu udah betul seperti itu. Ada juga yang mungkin bisa diartikan lebih melebar daripada itu gitu kan. Jadi macam-macam gitu maksud gua gitu. Jadi nggak misalnya datang satu ayat terus kemudian artinya begini, nggak gitu gitu. Jadi ada ayat yang memang artinya begitu ya sudah begitu. Ada juga ayat yang memang dalam banget gitu kan. Nah sebenarnya gua jujur ya, menurut gua pribadi kalau kita mau mengetahui banyak pengetahuan itu semua ada dalam Al-Quran. Itu menurut gue gitu kan. Kalau misalnya kita memperdalam Al-Quran, kita tuh apa ya eh, hal-hal lain tuh akan lebih mudah kalau menurut gue ya gitu kan. Ya kalau menurut teman-teman ya nggak tahu gitu. Menurut gue kalau misalnya kita banyak mempelajari Al-Quran atau banyak mempelajari ayat-ayat Allah itu justru itu akan memudahkan kita di dalam berbagai apa ya, misalnya ingin mengetahui politik di situ juga ada gitu kan, ingin mengetahui sejarah di situ juga ada gitu, ingin mengetahui
apa peristiwa di masa depan apa yang akan terjadi di situ juga ada, soal keajaiban juga di situ ada, semua segala macam pokoknya di dalam Al-Quran itu ada. Jadi kalau misalnya lu memahami Al-Quran dengan baik, lu tuh akan jadi orang yang boleh juga dibilang lu nggak harus punya kemampuan khusus, lu akan apa namanya akan memiliki mungkin lebih dari satu kemampuan khusus lo gitu, dan lu tinggal milih nanti lu mau jalan kemana. Itulah hebatnya Al-Quran kalau menurut gue gitu. Nah jadi kenapa sih kembali ke teman gue yang tadi ya gitu, teman gue yang tadi bilang, iya bang, kita tuh sebagai orang muslim kan Jumatan gitu kan, setiap minggu gitu, salat 5 waktu setiap hari gitu, tapi kok ribut gitu kan, apa aja diributin gitu kan. Kalau gue pikir-pikir benar juga sih gitu ya, walaupun ya mungkin nggak semua gitu kan ya. Di luar sana orang sudah memikirkan apa namanya teknologi ini teknologi itu gitu, bahkan dari tahun 1990 orang sudah mencoba membuktikan teknologi teleportasi, dan itu tuh langkah-langkah mereka itu sebenarnya mesti kita tunggu gitu kan, kita mesti penasaran gitu. Dan untuk bisa kayak gitu, untuk punya pemikiran seperti itu, mereka juga dari mana belajar gitu kan. Terus gue bilang tadi, teman-teman yang gak sekolah hari ini gitu kan, lu gak usah takut, lu belajar bisa di mana aja lu sekarang gitu kan, apalagi di era 4.0 guys sekarang gitu kan, lu bisa belajar di YouTube, lu bisa belajar di Google. Kalau misalnya tapi kan Mbah Google itu bla bla segala macam negatif atau misalnya apa segala macam, itu tergantung lu nya gitu kan, lu baca aja, lu pahami semuanya gitu kan. Nah dengan terbiasa lu membaca, dengan terbiasa lu memahami sesuatu, maka lambat laun lu akan menjadi orang yang cukup cerdas gitu ya. Terus kemudian begini, kembali lagi ke masalah pertanyaan teman gue tadi gitu kan, dia bilang sampai ada orang di luar sana kok menganggap agama kita itu agama teroris, ada juga yang mengatakan Islam itu kejam segala macam gitu kan. Gue bilang begini, gue kalau misalnya ketemu teman-teman gue yang non muslim gitu dari berbagai agama, ya nggak pernah sih gue dengar kayak gitu kan, karena gue sebagai orang muslim tidak menunjukkan sikap-sikap semacam itu. Mungkin yang mereka lihat itu ya di media sosial, yang mungkin ketika dia menemukan video-video yang memang kekerasan yang dilakukan orang muslim, atau misalnya mereka mengikuti berita tentang teroris dan kebetulan orang itu teroris itu beragama muslim gitu kan. Padahal sebenarnya teroris juga ada yang dengan agama-agama yang berbeda gitu, maksudnya dengan yang lain yang non muslim kan, seperti itu. Nah jadi dengan hal semacam ini apa ya, gue ngeri juga gitu, takutnya nanti teman gue malah jadi fobia gitu terhadap agamanya sendiri kan begitu. Karena kok orang-orang yang malah kalau misalnya kita perhatian, kok malah orang-orang yang non beragama atau yang kita kenal dengan sebutan ateis atau agnostik, itu mereka tuh hidup lebih realistis, mereka juga terkadang sikapnya lebih baik gitu kan. Tapi ya kita jangan bandingkan dengan muslimnya yang buruk gitu. Kalau soal perbandingan kan nggak begitu caranya gitu maksud gue. Nah orang-orang muslim yang baik juga masih banyak, terutama kan panutan kita Nabi Muhammad SAW. Dia juga kok yang mengatakan ke kita bahwa belajar itu wajib gitu. Akhirnya kita tahu itu, dan itu ternyata ayat Allah kan begitu. Jadi gitulah, jangan terlalu khawatir juga dengan gosip-gosip yang ini kok gue jadi ke agamanya, sorry bro. Cuman intinya gitulah, belajar, kalau kita mempelajari segala sesuatu lebih mendalam, khususnya orang muslim juga, mungkin kita akan lebih mudah menghadang fitnah-fitnah gitu. Contohnya gue pribadi gitu kan, gue tuh orang yang nggak peduli misalnya ada orang mengaku nabi, ada orang mengaku kemudian Tuhan, ada orang mengaku apapun, gue tuh nggak peduli dan gue santai aja gitu kan di dalam agama gue gitu kan. Gue juga nggak takut terpengaruh apa segala macam gitu, karena buat gue agama itu ya, walaupun orang mengatakan bahwa agama itu seperti ini seperti itu, ya buat gue agama itu tetaplah suatu pegangan yang gue harus ada di situ, dan gue harus harus yakin gitu kan. Gue harus memiliki itu gitu untuk kontrol hidup gue yang jauh lebih baik gitu kan. Tuhan tuh menciptakan kita itu kan untuk menciptakan itu kan, dan mewajibkan kita belajar itu kan karena dia sayang sama kita gitu kan. Nah makanya dengan adanya agama itu, dengan adanya Al-Quran itu, karena menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang sama kita kan begitu kan, sayang sama ciptaannya. Sama kayak kita buat sesuatu juga, kita kan sayang kepada ciptaan kita itu gitu kan. Nah jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah, lo dimanapun juga lo berada gitu kan, lo keadaan lo sekarang anak sekolahan atau bukan, lo tetaplah belajar gitu kan.
Karena belajar itu gue bilang bisa di mana aja, apalagi zaman sekarang, zaman handphone gitu, 4.0 lah ya gitu yang kita kenal tuh sekarang. Internet mudah diakses di mana-mana, lu bisa belajar dari situ gitu kan. Tanpa harus ketemu orangnya, lu bisa dengar pituah-pituahnya. Tapi ingat, lu pelajari itu semua, lu ambil semuanya, terus lu pikirkan baik-baik, terus lu perdalam baik-baik gitu kan. Bahkan kalau perlu misalnya ada seorang yang menyampaikan tentang A, tentang B, tentang B, tentang C. Tapi kecuali sains ya gitu kan. Kalau sains itu, kalau misalnya ilmu-ilmu yang kayak hasil pemikiran, itu tuh nggak perlu diperdalam gitu. Maksud gue ketika ada informasi semacam itu, ya sudah begitu aja terima gitu. Kalau misalnya kayak ilmu fisika, kalau ilmu-ilmu biologi, kok apa sih? Ya pokoknya ilmu-ilmu kayak gitulah gitu kan. Atau hasil karya ilmiah, itu tuh sebenarnya nggak usah dipikirin terlalu mendalam gitu kan. Artinya, kalau lu di bidang itu ya silahkan lu kembangkan supaya menemukan penemuan-penemuan yang lebih baru gitu. Tapi itu tuh ya udah terima aja gitu dan kita lihat hasilnya gitu. Kita juga nggak usah suzon juga bahwa oh, ini mau melawan Tuhan ibaratnya karena orang menemukan ini, orang mencoba melakukan itu, nggak usah begitulah gitu kan. Santuy aja kita maksudnya gitu kan. Biarin aja kita lihat aja buktinya kan seperti itu gitu kan. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak juga menghujat. Nah itu orang yang suka menghujat itu orang yang kurang belajar dalam hidupnya gitu kan. Terlalu menghujat, orang mau menciptakan ini kita hujat, mau melawan Tuhan dan segala macam, itu nggak penting, nggak gitu teman-teman gitu kan. Nah, terus kemudian kalau misalnya yang mereka ciptakan itu jadi gitu kan dan benar terwujud seperti itu, kemudian dampaknya baik bagi masyarakat, kan kita malu sendiri nantinya ya. Kecuali kita nggak punya malu, berarti iman kita kurang gitu. Salah satunya kan orang yang beriman juga punya rasa malu kan begitu. Tapi yang maksud gue adalah yang harus diperdalam itu misalnya lu menemukan kalimat-kalimat kayak macam sajak. Nah, kan sajak sekarang kan mudah banget ditemukan di mana-mana bertebaran. Nah, itu mesti dalam-dalam banget lu pikirin. Terus ayat-ayat Allah, terus kemudian hadis gitu. Terus kemudian ceramah-ceramah juga yang lu denger juga jangan langsung lu telan gitu aja. Karena kan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sebagian dari para ulama itu ada juga yang ulama palsu gitu kan. Atau ulama su gitu ya. Nah, terus kemudian misalnya filsafat gitu kan. Dengan filsafat itu gue seneng banget filsafat gitu kan, belajar filsafat. Karena dengan filsafat itu justru gue itu di dalam agama, di dalam beragama pun gue semakin kuat gitu kan, semakin yakin dan semakin mudah menemukan kebenaran-kebenaran itu justru melalui filsafat gitu. Kayak misalnya definisi ayat-ayat ini, kemana larinya, kemana maksudnya, tujuannya itu, kesannya buat gue pribadi itu mudah banget gitu gue temukan gitu kan. Makanya gue seneng banget di filsafat ya. Di sini sih gue nggak ngajak teman-teman untuk berfilsafat, enggak gitu kan. Silahkan kalian tuh sukanya apa. Kalau yang suka otomotif, geluti otomotif dengan baik. Kalau yang suka olahraga, geluti olahraga dengan baik gitu. Kan olahraga juga untuk kesehatan. Kesehatan juga wajib kita jaga karena apa yang kita miliki ini kan sebenarnya bukan apa yang kita miliki, Bray, gitu kan. Semuanya milik Tuhan gitu kan. Kalau bagi orang yang beriman kan begitu. Nah, semuanya juga milik semesta boleh dibilang gitu, karena kita bisa tumbuh juga, kita dapat makan dari semesta gitu kan. Nah, jadi ya sudah, kalau mau diambil sama semesta kan ya toh juga kita tumbuh karena adanya semesta, mungkin begitulah ya kalau menurut bahasa ini. Kalau menurut kita sebagai orang muslim atau teman-teman yang lain yang non muslim, mungkin ini dari Tuhan gitu, ini milik Tuhan gitu, dikasih, kita nggak pernah belikan sama Tuhan gitu kan. Gitu. Jadi di bidang olahraga juga baik gitu. Jadi jangan misalnya kayak apa ya, ocehan-ocehan yang pernah gue dengar di zaman dulu gitu kan, menggeluti dunia ini haram, menggeluti dunia ini, terlalu banyak hal yang diharamkan, akhirnya kita sendiri jadi terlalu banyak menelan kalimat haram, mendengar kalimat haram, ujung-ujungnya juga kita akhirnya nggak tahu yang halal ya mana, yang haram mana gitu kan. Jadi apa ya, gimana sih, jadi kita mengharamkan sesuatu yang sepele gitu, tapi sesuatu yang berat malah kita langgar gitu kan. Jadi dosa kita tuh akhirnya di dalam perkara kecil yang kita haramkan, kita bisa mencegah orang dari perbuatan itu, tapi kita sendiri tanpa kita sadari kita juga telah menjebak diri dan mereka ke dalam hal yang lebih buruk kan begitu. Nah, orang-orang yang tidak terjebak di dalam hal-hal semacam ini tuh hanya orang-orang yang berilmu. Bagaimana caranya berilmu? Belajar, 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 belajar gitu kan. Seperti misalnya ada orang baik dari setiap baik dari agama muslim, baik mungkin yang non muslim juga gitu, tapi gue sebagai muslim gak maulah terlalu mengikut atau terlalu mengkritisi agama orang lain gitu ya, nggak banget buat gue gitu. Tapi gue kalau misalnya mau mengkritisi pun ya mengkritisi apa yang terjadi di lingkungan hidup
gue pribadi gitu kan ya. Nah jadi misalnya contohnya ketika kita tuh mendengar sebuah ceramah gitu kan. Ceramah itu kok dikit-dikit itu mengharamkan ini, mengkafirkan itu semua. Mereka tuh orang-orang yang berilmu sebenarnya gitu kan. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Ya kalau menurut gue karena ilmu mereka itu nggak mendalam gitu. Kalau nggak menyeluruh gitu. Nah jadi mereka cuma tahu satu jalur jadi linear gitu, satu jalur lurus aja kayak gitu gitu kan. Dia nggak bisa melihat variabel-variabel lain gitu kan, sehingga ya itu ucapan yang keluar dari mulut mereka seperti itu. Dan kalau kita ingat ya, kalau kita mampu menjadi orang yang cerdas dengan mendidik diri sendiri, kita nggak akan pernah terjebak. Itu pesan dari gue, dan ayo kita belajar apapun itu gitu kan. Nah di era zaman sekarang ini banyak teman-teman kita yang sekarang ibaratnya sudah bergelut di dunia eh, apa namanya ilmiah gitu kan. Kita dukung, kita doakan mereka, semoga mereka jadi ilmuwan yang baik gitu. Ada yang bergelut di dunia filsafat, orang-orang muslim kita yang berfilsafat ya, walaupun dulu sempat diharamkan filsafat itu. Ya itulah kisah di masa lalu juga, kalau kita baca secara menyeluruh lucu juga gitu. Contoh Imam Ghazali gitu kan, apa namanya, dari filsafat itu diharamkan gitu kan, tetapi dari apa namanya, dari filsafat itu juga dia beberapa hal ya ambil gitu untuk dituangkan ke apa namanya, ke dalam aturan-aturan di dalam beragama. Contohnya kayak mantek itu kan setahu gue ya, itu kan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani gitu ya, terus diadopsi oleh Imam Ghazali gitu, sehingga kita pakai gitu itu sekarang gitu kan. Nah intinya kita tuh harus saling mendukung di dalam segala hal gitu kan ya. Coba deh kita perhatikan gitu kan, orang yang ahli agama, masyarakat sampai kebingungan karena mereka ribut gitu kan. Masjid yang satu dengan masjid yang satu gitu kan, beda imamnya ribut kayak gitu kan. Ulama kubu-kubuan kan semacam itu kan. Udah sama kita sama pemerintah juga hari ini sedang kehilangan trust gitu kan. Maksudnya terhadap pemerintah juga kita sekarang sedang krisis kepercayaan ya, sebagian masyarakat kan seperti itu. Ditambah lagi sekarang di era pandemi kayak gini gitu kan, era sulit lah boleh dibilang seperti itu gitu kan. Ditambah lagi sekarang ustaz sama ustaz cekcok gitu kan. Akhirnya kan kita bingung gitu. Tapi gue pribadi maupun sampai mereka berdarah-darah bertengkar, gue tuh nggak pernah bingung gitu kan. Gue ya udah cuek aja gitu. Tahu gue dari siapapun ulamanya, siapapun kiainya, gue di situ cuma ngambil sisi positifnya, dan gue nggak pernah lupa bahwa mereka juga manusia biasa melakukan kesalahan gitu. Sama kayak bacot gue yang sekarang juga banyak banget kesalahannya gitu. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar gitu kan. Kita itu udah beruntung di sini sebenarnya gitu kan. Tanpa kita mempelajari lebih dalam, kita tuh lahir sudah menjadi orang yang punya agama gitu kan. Kebanyakan ya maksud gue gitu kan. Orang di luar sana itu mereka itu nggak punya agama gitu kan. Setelah mereka meneliti menemukan sesuatu, banyaklah contoh-contohnya gitu kan. Eh, Mereka menemukan kebenaran gitu apa yang diucapkan oleh Al-Quran. Akhirnya mereka punya agama gitu. Seperti itu, entah itu menjadi Islam atau menjadi apa. Cuman kebanyakannya, bukan kebanyakan, yang gue tahu ya cuman masuk Islam aja gitu, setelah mereka menemukan keajaiban-keajaiban dari penelitian mereka, keanehan-keanehan dari penelitian mereka gitu kan. Nah kita sendiri juga jangan merasa puas dengan itu gitu kan. Kita sendiri juga kalau perlu justru kita harus membuktikan gitu kan. Banyak hal yang perlu kita buktikan sebagai orang muslim coy, supaya kita tuh jangan selalu menjadi orang yang dipandang buruk gitu kan. Kalau di negara lain di luar sana ibaratnya kan minoritas muslim gitu dia pandang sebelah mata, ya oke lah mungkin nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan. Nah kita di sini mayoritas tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan, dipandang sebelah mata misalnya gitu kan. Apa memang terjadi begitu ya entahlah gitu kan, ya gosipnya sih begitu yang beredar ya. Tapi itu semua juga kita nggak usah sibuk nyalahin mereka gitu kan. Mendingan kita introspeksi diri gitu kan, kenapa kita sebagai mayoritas kok bisa seperti ini. Apa karena pemimpinnya yang nggak adil, atau karena misalnya wakil rakyat kita nggak bisa melindungi, atau apa sih, udahlah gitu, bukan karena itu juga gitu kan. Kitanya sendiri yang goblok, akhirnya kita dibodohi gitu aja deh gitu. Kalau menurut gue berarti mulai sekarang kita harus pintar gitu kan, jangan terus-terusan saling caci saling mencaci maki semacam itu gitu kan. Orang yang pintar itu orang yang nggak pernah mengaku pintar bro gitu kan. Orang yang bijak itu orang yang nggak pernah mengaku bijak gitu kan. Orang itu kalau udah pintar udah bijak, dia itu di dalam hidupnya tidak pernah mencari kebenaran, tapi dia mencari kebaikan. Dalam hidupnya itu aja yang dia cari gitu. Dia bikin apa, dia nyiptain apa gitu kan. Terus dia ngelakuin apa, itu yang dia cari tuh kebaikan gitu. Bukan kebenaran gitu loh.
Kalau orang goblok itu dia carinya kebenaran gitu kan. Jadi kalau orang yang sibuk mencari kebenaran gitu kan, dari cara dia berbicara atau apa segala macam, menurut gue tuh harus ditanyakan lagi kebenarannya gitu kan. Semacam itu. Tapi kalau orang yang sibuk dia mencari kebaikan gitu kan, menciptakan apa, di mana-mana dia berbuat baik, nah itu orang yang benar tuh yang seperti itu gitu kan. Kebenaran itu kalau kita, sorry ya, gue ngutip salah satu filsuf barat itu, kalau kata Nietzsche ya kalau nggak salah, dia bilang kebenaran itu adalah kesalahan yang tertunda gitu kan. Nah kalau misalnya mencari kebenaran itu apakah salah? Ya nggak salah, justru dengan kita berbuat baik di situ kita akan menemukan kebenaran. Kita sibuk mencari kebenaran lupa berbuat baik, sampai modar nggak akan ketemu tuh kebenaran.